Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, dan wabil khusus yang ada di Masjid Jami Samudra Indonesia Depok. Tadi kita sudah membahas surah Al-Hujurat ya, kajian tafsir dari ayat 9, 10, 11, 12. Nah sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-13 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Bu? Alhamdulillah. Lapar apa kenyang Bu? Jujur banget. Emang udah jam-jamnya rawan ini Bu, Masya Allah. Kita lanjut ya Bu ya, tafsir surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, gitu ya. Tapi spesial di ayat 13 ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya ayat ini adalah pesan universal. Tidak hanya untuk orang beriman, tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Iya, hari ini kan sedang rame tuh ya LGBT. Ya Adam sama Bambang. Nah, padahal Allah bilang Allah itu menciptakan kita manusia min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Syu'uba wa qabaila, ya Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenalan, untuk saling mengenal, bukan untuk menyombongkan diri. Hari ini kita melihat masih ada orang yang sombong dengan kebangsaannya, dengan sukunya, ya. Dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Zaman itu pun asbabun nuzul ayat ini turun karena pada waktu itu ada seorang sahabat bernama Bilal bin Abi Rabah, asal dari Habasyi, Ethiopia, orang hitam, budak hitam. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari memaki-maki Bilal, "Hai anak wanita hitam." Bilal menceritakan hal itu kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, "Hai Abu Dzar, sungguh pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah." Maka turun ayat ini. Di versi yang lain, ketika itu sedang Futuh Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Kata orang-orang kafir Quraisy, masa iya ada budak hitam naik ke atas Ka'bah? Ini sungguh memalukan. Maka turun ayat ini. Kenapa demikian? Allah tidak memandang status sukunya, bangsanya, warna kulitnya. Yang Allah pandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa, Bu, bukan orang yang paling kaya. Hari ini orang lebih memilih berteman dengan orang-orang kaya, orang terkenal, orang populer dibanding orang soleh. Karena orang soleh biasanya belangsak, begitu pikirannya. Hati-hati Bu, Allah tidak pernah memandang status sosial kita. Mau kaya, mau miskin, dari suku apapun dia, mau warna kulitnya apapun. Yang paling penting takwanya. Ini yang nanti akan Allah hisab. Bukan hartanya, bukan status sosialnya. Maka hati-hati ibu-ibu dalam kita bergaul ini. Kadang-kadang kita kan suka milih-milih Bu. Ada orang kaya lewat, respect, hormat. Orang kaya lewat. Ustadz kampung, ya ustadz kampung. Hati-hati, belum tentu. Atau mungkin dia cuman pembantu, dia cuman buruh, dia cuman kuli kasar, dia cuman tukang beca, tukang sayur. Boleh jadi mereka lebih baik dibanding kita Bu. Hati-hati, yang Allah lihat itu takwanya. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Kata Rasulullah, sungguhnya Allah tuh tidak melihat rupa kamu, wajah kamu, badan kamu, fisik kamu, status sosial kamu, tidak. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal solehmu. Bu ya, dibelajar melihat orang bukan karena casing luarnya. Hari ini kita gampang tertipu sama casing luar. Ada orang mentereng, cakep, ganteng, pakai jas, pakai mobil mewah, langsung hormat bu. Tapi ketika ada orang pakai sendal jepit, pakai baju koko lusuh, mau minta sumbangan nih, paling begitu. Ya, hati-hati dalam menilai orang karena kita tidak tahu ada apa dalam hatinya. Yang penting takwa. Apa itu takwa bu? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini patokan kita menilai orang bu. Kalau orang ini takwa, dia jalankan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangannya, maka statusnya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan seharusnya mulia di mata kita, Bu. Jangan pernah silau akan tampilan luar orang lain, mari belajar kita bahwa yang paling mulia di antara kita hanya orang yang takwa. Jangan ngiri sama orang kaya, ngiri sama orang yang rajin sholat di masjid, ngiri sama orang rajin sedekah, sama yang rajin taklim. Boleh ngiri, kalau sama orang kaya mah udahlah. Ya Bu ya, insya Allah ini semua yang hadir orang-orang kaya semua, amin. Ibu kan kaya Bu, kaya nggak Bu? Iya orang kaya, tidak semua Allah kasih rezeki bisa duduk di sini pagi ini Bu. Iya Bu, orang lain kan pada ke mall tuh, ke Margo City, kemana itu di Depok ya? Ya Ibu dipilih Allah duduk di sini. Ya sama Uda Khalid, David Khalid, sama saya, sama Ustadz Abi. Itu sebuah rizki, sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Ya, belajar kita memandang status orang bukan dari casing luarnya, tapi dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, jangan silo sama yang kelihatan. Ya, zaman sekarang ini orang lebih banyak kagum, gampang heran. Betul apa betul? Lihat orang pakai mobil mewah, baju mentereng, waduh ini pasti orang kaya. Betul apa betul? Padahal sekarang banyak orang kaya cuma pakai sendal jepit doang jalan kemana-mana Bu. Iya karena nggak pengen ketahuan kaya. Oh nggak diubur-ubur orang pajak kan. Oke, baik Bu. Yang mau nanya siapa angkat tangannya? Oke, mana nih? Ya silakan Ibu. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titi dari Masjid Taklim Samudra Hairunisa. Ya. Nama Titi, pekerjaan. Rumah tangga. Hobi. Hobinya apa ya? Hobinya jalan-jalan. Jalan iya, cocok. Nomor KTP. Kenapa? Nomor KTP? Nomor KTP-nya lupa. Ya, Ibu dijawab lagi. Ibu langsung pertanyaannya punten. Maaf. Ustadz, di zaman sekarang yang paling dihormati justru yang paling kaya. Gimana kita cara melatih hati agar bisa benar-benar melihat kemuliaan dari sisi takwa bukan materi. Oh, cocok Terima pasti Bu ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Titi yang hobinya jalan-jalan. Iya. Udah Bu, duduk Bu, pegel. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Gimana melatih hati kita supaya kita nggak silau sama orang kaya gitu ya, nggak silau sama kekayaan. Yang pertama Bu, yakini bahwa tadi itu yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Yang kedua Bu, kaya itu titipan nggak Bu? Titipan ya Bu ya, maka minta dititipin yang banyak sama Allah gitu ya. Kaya itu cuma titipan, kalau pas Allah ambil titipannya ya sama aja statusnya kayak kita. Ya Bu ya, orang yang kaya itu Bu karena pas Allah kasih kaya aja Bu. Kalau patokannya orang kaya yang paling mulia itu Korun paling mulia Bu. Tahu Korun Bu? Korun? Kenal Korun? Kenal di mana? Kalau orang patokannya jabatan kekuasaan yang paling mulia maka Fir'aun yang paling mulia. Ya Bu ya. Tapi di sini Allah bilang yang paling takwa. Ya Bu ya. Yang ketiga selalu merasa cukup Bu. Qanaah. Kalau orang qanaah Bu dia nggak akan silau Bu.
Hari ini kan ibu-ibu ada mobil melewat, salawatin. Pernah nggak begitu Bu? Lihat rumah gedong, salawatin. Kalau saya mah Bu, ya silakan aja. Cuman saya tidak selalu menganjurkan ketika ada harta dunia, kita selalu silau Bu. Akhirnya kita menukar, Bu, salawat itu ibadah yang sangat penting Bu. Masa iya kita tukar dengan sekedar mobil, sekedar rumah? Ya Bu, kita silau sama harta, jangan silau. Nah, yang keempat Bu, banyak ngumpul sama orang soleh. Bukan cuma orang kaya, karena orang soleh biasanya mereka tawadu. Ya, apa tawadu Bu? Tahu warna duit. Rendah hati. Mereka rendah hati, tidak selalu memikirkan dunia dan dunia, maka kita akan ke bawah. Kalau ibu tiap hari nongkrongnya sama orang yang mikirin dunia terus, ke bawah-bawah dunia. Tapi kalau ibu ngumpulnya sama orang yang mikirin akhirat, insya Allah ke bawah mikirin akhirat. Ya Bu ya, kayak begini Bu, ngumpul di sini sama teman-teman solehah ini, insya Allah Bu, ibu mikirnya akhirat, besok mati, begitu Bu. Mau mati besok. Iya. Pikiran kita akhirat, insya Allah kita nggak akan silau sama dunia. Wallahualam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, cari teman, cari lingkungan yang mikirinnya akhirat. Ya Bu ya, Rasulullah umurnya berapa? Meninggalnya 63 tahun. Ibu umurnya berapa sekarang? Udah bonus banyak. Bonus Bu. Bonus banyak, ya kan? Kita hitung-hitung bahwa semakin nambah umur kita, menurut kita sebenarnya secara fakta umur kita makin berkurang. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup dunia cuma sementara, kadar kebutuhan sama harta itu jadi nomor sekian, karena harta nggak dibawa mati, gitu ya Ustadz ya? Kata Ustadz gitu Bu. Ya Bu. Apaan? Au ah. Makasih banyak Ustadz ilmunya Ustadz. Makasih banyak guruku. Baik, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab lagi dengan ibu-ibu juga tentunya, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.